Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Muhammad dengan NIM 151423099. Saya dari kelas 1E Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan materi disiplin kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Materi pertama yaitu pengertian dan bentuk disiplin kelas. Pertama yaitu pengertian disiplin kelas. Disiplin kelas berasal dari kata display yang artinya belajar secara sukarela mengikuti pemimpin dengan tujuan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Titik pokok utama di situs adalah peraturan dalam pola tertentu yang diterapkan untuk mengatur perilaku seseorang. Peraturan yang efektif untuk anak adalah peraturan yang dapat dimengerti, diingat, dan diterima. Disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin, tidak akan ada kesempatan antara guru dan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang dicapai kurang optimal. Sementara menurut Rohman adalah upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dalam hatinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah disiplin merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku dan dibuat oleh suatu golongan atau kelompok maupun aturan dibuat sendiri. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, disiplin adalah suatu keadaan di mana suatu berada dalam keadaan tertib, teratur, dan semestinya, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, disiplin akan menambah dan didapat dibina melalui latihan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk disiplin belajar siswa. Yang pertama, disiplin siswa dalam menentukan dan menggunakan cara atau strategi belajar. Keberhasilan siswa dalam studinya dipengaruhi oleh cara belajarnya. Siswa yang memiliki cara belajar yang efektif memungkinkan untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Siswa yang memiliki disiplin dan belajarnya akan berusaha mengatur dan menggunakan strategi dan cara belajar yang tepat baginya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan belajar akan lebih berhasil apabila kita memiliki 1. Kesadaran atas tanggung jawab belajar. 2. Cara belajar yang efisien. 3. Syarat-syarat yang diperlukan. Yang kedua, disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Yang pertama, cara mengatur waktu belajar. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelajar atau siswa adalah banyak belajar atau siswa yang mengeluh kekurangan waktu untuk belajarnya, tetapi mereka sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Banyak waktu yang terbuang-buang disebabkan karena mengobrol omongan-omongan yang tidak ada habis-habisnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai kesuksesan dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin memanfaatkan waktunya. Kedua yaitu pengelompokan waktu. Banyak siswa yang belajarnya kurang dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya karena tidak membagi-bagi waktunya untuk macam-macam keperluan. Oleh karena itu, berbagai segi dan teknik untuk mengatur pemakaian waktu perlu dipahami sebagai langkah untuk mengembangkan keterampilan mengelola waktu studi. Yang ketiga yaitu penjatahan waktu belajar. Adapun cara untuk membaca doa yang baik adalah sebagai berikut. 1. Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan tidur, belajar, makan, mandi, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap hari. Berikutnya yang ketiga yaitu disiplin terhadap tugas. Pertama, mengerjakan tugas rumah. Salah satu prinsip bela negara adalah ulangan dan latihan titik-titik sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa
Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes atau ulangan atau ujian yang diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat atau mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka tugas itu dapat berupa tes atau ulangan dan juga dapat berupa latihan-latihan atau soal atau pekerjaan rumah. Yang kedua, mengerjakan tugas di sekolah. Adapun tugas di sekolah mencakup mengerjakan latihan-latihan tes atau ulangan harian, ulangan umum ataupun ujian, baik yang tertulis maupun lisan. Selanjutnya yang keempat yaitu disiplin terhadap tata tertib. Di dalam proses belajar mengajar, disiplin terhadap tata tertib sangat penting untuk diterapkan. Karena dalam suatu sekolah yang tidak memiliki tata tertib, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Antara peraturan dan tata tertib merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan disiplin siswa dalam mentaati peraturan di dalam kelas maupun di luar kelas. Materi yang kedua yaitu strategi dan faktor yang mempengaruhi penanaman disiplin kelas. Yang pertama yaitu strategi penanaman disiplin kelas. Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas tersebut di antara lain, pertama yaitu dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Kedua, menerapkan peraturan pada tab-tab yang fleksibel, yang nyaman dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam perbuatan aturan supaya siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, meski pada kenyataannya peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama. Yang kelima, menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Yang keenam, mengajarkan untuk hidup menurut prinsip struktur otoritas. Yang ketujuh, memperlakukan orang tua peserta didik sebagai mitra kerja. Yang kedelapan, mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik. Yang kesembilan, pemberian rewards atau penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penanaman disiplin kelas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman disiplin pada siswa, baik faktor internal maupun eksternal. Pertama yaitu faktor internal yang mempengaruhi kedisiplinan adalah 1. Kesadaran diri atau kesadaran yang muncul secara spontan di dalam diri seseorang. Disiplin akan lebih mudah diterapkan jika itu dihasilkan dari kesadaran masing-masing untuk terus bertindak sesuai dengan aturan tanpa paksaan dari luar. Yang kedua, minat merupakan dorongan untuk mengikuti aturan yang ada tanpa pengaruh dari luar. Minat berasal dari internal seseorang dan hasilnya timbul dari lingkungan sekitar. Lingkungan berdampak besar pada minat yang berkembang, baik positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Seseorang yang mandiri akan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin yang tinggi karena ia merasa bertanggung jawab. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan antara lain 1. Presentasi. Ketatnya presentasi dapat menekan seseorang untuk tunduk tanpa terkecuali terhadap aturan yang ada, yang berujung pada pelaksanaan disiplin akibat adanya tekanan dari luar. Yang kedua, hukuman. Dimaksudkan pada hukuman yang adil untuk menegakkan disiplin. Yang ketiga, motivasi eksternal sering dikenal sebagai dorongan dari luar yang mungkin berbentuk hadiah atau ganjaran. Berikut faktor penghambat kedisiplinan. Kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku tidak disiplin siswa karena kurang terbiasa disiplin. Ini mungkin akibat orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan lalai menanamkan rasa disiplin pada anak-anak mereka. Materi yang terakhir yaitu upaya menegakkan disiplin kelas. Yang pertama, pihak siswa. Peranan siswa dalam menciptakan suasana disiplin dalam kelas tak pentingnya karena faktor utama adalah siswa sendiri dan siswa merupakan subjek dalam pembelajaran.
Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan siswa dalam mewujudkan disiplin dalam kelas, antara lain 1. Siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta menciptakan suasana disiplin di dalam kelas. Yang kedua, siswa hendaknya memiliki kesadaran untuk mentaati aturan atau tata tertib sekolah, bukan karena rasa takut atau karena merasa terpaksa. Yang ketiga, siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan disiplin. Yang keempat, siswa hendaknya bertindak sebagai pengawas atau pengontrol dirinya sendiri tanpa harus diawasi oleh orang lain. 5. Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, pihak orang tua. Pertama, orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan putra-putrinya ketika ia berada di sekolah. Yang kedua, orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap putra-putrinya dengan cara turut serta mengawasinya. Yang ketiga, orang tua hendaknya menegur putra-putrinya apabila melanggar tata tertib sekolah. Yang ketiga, membina diri sendiri. Tujuan pendidikan adalah membimbing anak ke arah yang kedewasaan, yaitu kematangan sosial, emosional, intelektual, dan moral, sehingga dapat berdiri sendiri. Kelas yang demokratif juga tertib sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Ketertiban tercapai bukan dengan kekerasan atau paksaan dari pihak guru, melainkan karena anak-anak patuh akan peraturan. Ketertiban itu akan tetap mereka pelihara sekalipun tidak ada guru di dalam kelas yang mengawasi mereka. Apabila anak-anak itu telah sanggup disiplin sendiri, maka dengan demikian mereka telah melangkah menuju ke arah kedewasaan.